Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Dalam mempelajari sifat-sifat fungsi, perhatian kita ditujukan pada daerah kodomain. Dan sifat-sifat fungsi itu adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi into. Disebut fungsi into jika ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A. Kita perhatikan bahwa pada himpunan B atau kodomain ada salah satu anggota yang tidak memiliki pasangan di A. Nah, ada juga yang satu anggota himpunan B dia berpasangan 2 di A. Ini tidak menjadi masalah. Dan fungsi ini kita katakan sebagai fungsi into. Fungsi yang kedua yaitu fungsi onto atau surjektif. Disebut fungsi surjektif jika setiap anggota B atau kodomain merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Atau dengan kata lain, setiap anggota himpunan B atau kodomain merupakan range. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Kita perhatikan bahwa kodomain dia memiliki pasangan di A. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Sehingga ini disebut sebagai fungsi onto atau fungsi surjektif. Tidak ada kodomain yang tidak memiliki pasangan. Semuanya memiliki pasangan walaupun dia memiliki lebih dari satu pasangan pada diagram panah tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi fungsi injektif ini dia berbeda dengan surjektif tadi. Kalau surjektif dia bisa berpasangan lebih dari satu, tetapi untuk injektif dia tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu pada kodomain. Perhatikan diagram panah berikut ini. Kita perhatikan bahwa pada kodomain setiap anggota himpunan B dia memiliki pasangan yang berbeda di A, walaupun ada juga yang tidak memiliki pasangan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Disebut fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Artinya bahwa setiap anggota himpunan B atau kodomain mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Dan masing-masing anggota hanya memiliki satu pasangan. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Kita perhatikan bahwa kodomain atau himpunan B dia memiliki tepat satu pasangan. Dan juga pada kodomain tidak ada yang tidak mendapatkan pasangan, semuanya mendapatkan pasangan. Sehingga disebut dengan fungsi bijektif. Kita masuk dalam contoh soal. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 4, 5, 6, himpunan C 2, 4, 6, 8. Tentukan sifat-sifat fungsi dalam himpunan pasangan berurutan di bawah ini. A. Fungsi F memetakan C ke A dengan F 2,1, 4,2, 6,4, 8,5. B. Fungsi F memetakan A ke C dengan F 1,2, 2,4, 3,4, 4,6, 5,8. C. Fungsi F memetakan C ke B dengan F sama dengan 2,2, 4,3, 6,3, 8,5. Kita lanjut dengan penyelesaian soal-soal. Kita mulai dengan soal yang A. Fungsi F memetakan C ke A, artinya C adalah domain, A kodomain. Anggota C 2, 4, 6, 8, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Kita perhatikan pada soal
di atas pasangan terurutnya 2,1, 4,2, 6,4, dan 8,5. Pusat perhatian kita pada kodomain. Di situ kodomainnya 1, 2, 4, dan 5 memiliki tepat satu pasangan di daerah domain. Sehingga ini disebut dengan fungsi injektif. Walaupun 3 tidak memiliki pasangan, tetapi kodomain dia memiliki tepat satu pasangan yang berbeda di anggota himpunan C. Sehingga ini merupakan fungsi injektif. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mengubah pasangan terurut ini menjadi diagram panah. Perhatikan diagram panah tersebut. Diagram panah tersebut jelas bahwa dia merupakan fungsi injektif walaupun 3 tidak memiliki pasangan. Kita lanjut dengan soal yang B. Fungsi F memetakan A ke C. Fungsi ini A merupakan domain dan C merupakan kodomain. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan C 2, 4, 6, 8. Soal pada pasangan terurut yaitu 1,2, 2,4, 3,4, 4,6, dan 5,8. Kita perhatikan bahwa kodomain atau himpunan C 2, 4, 6, 8 dia memiliki pasangan di domain. Sehingga kodomain ini dia semuanya memiliki pasangan. Apabila himpunan C atau kodomain memiliki semua mendapatkan pasangan, maka fungsi ini disebut dengan fungsi surjektif. Walaupun pada anggota himpunan C atau kodomain ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pasangan terurut ini diubah menjadi diagram panah. Jelas terlihat bahwa semua anggota himpunan C atau kodomain memiliki pasangan di A. Dengan demikian jelas bahwa ini merupakan fungsi surjektif. Kita lanjut dengan pembahasan yang terakhir yaitu soal C. Fungsi F memetakan C ke B. Dari fungsi ini C merupakan domain dan B merupakan kodomain. Anggota himpunan C yaitu 2, 4, 6, 8. Anggota himpunan B 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada soal, pasangan terurutnya adalah 2,2, 4,3, 6,3, dan 8,5. Dari pasangan terurut ini, kita bisa lihat bahwa yang mendapatkan pasangan yaitu 2, 3, dan 5. Bahkan 3 mendapatkan lebih dari satu pasangan. 3 memiliki 2 pasangan. Nah, dengan demikian fungsi ini merupakan fungsi into. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat merubah dia ke dalam bentuk diagram panah. Perhatikan diagram panah di samping, terlihat bahwa kodomain atau anggota himpunan B memiliki pasangan 2, 3, dan 5, sementara 4 dan 6 tidak memiliki pasangan. Dengan demikian, maka fungsi ini jelas merupakan fungsi into. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Matematika itu menyenangkan.